نورنا لم يرب في ليالي الكرب. نورنا لم يرب في ليالي الكرب. فاضياه مشرق في دروب الموكب. فاضياه مشرق في دروب الموكب. إنه قرآننا وأحاديث النبي. إنه قرآننا وأحاديث النبي. إنه قرآننا وأحاديث النبي. زادنا طول المدى والعلا في الحقب. نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان. خير ذكر وبيان. نورنا لم يرب في ليالي الكرب. نورنا لم يرب في ليالي الكرب. فاضياه مشرق في دروب الموكب. فاضياه مشرق في دروب الموكب. نورنا دستورنا ونظام الوجب. نورنا دستورنا ونظام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Hendy. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan Allah mudahkan dalam menggapai rizkinya. Ketika kita membicarakan masalah uang, harta ataupun kekayaan, bukan berarti apa yang akan kita bicarakan nanti adalah akhir dari tujuan hidup kita. Tapi bagaimana caranya agar uang, harta ataupun kekayaan yang kita miliki bisa menjadi salah satu jalan penolong kita kelak di akhirat. Kaya itu relatif, tergantung dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara bagaimana strateginya untuk menjadi kaya. Simak video ini sampai habis. Bagaimana strategi untuk menjadi kaya? Cara yang pertama adalah dengan memperkecil pengeluaran. Pada saat kita duduk di bangku sekolah dasar dulu, tentunya kita masih ingat ada guru yang selalu menasehati dengan peribahasa, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, sayangnya pada saat ini jarang sekali peribahasa itu terdengar, terutama pada anak-anak kita. Hemat bukan berarti pelit, tetapi bagaimana caranya kita lebih bijak dalam menggunakan uang atau menata keuangan kita. Mana yang lebih mudah untuk kita lakukan? Mencari uang 1 juta rupiah atau menghemat uang 1 juta rupiah? Mungkin untuk sebagian orang, mencari uang 1 juta rupiah lebih mudah jika harus menghemat 1 juta rupiah. Dan sebaliknya, untuk sebagian orang, menghemat 1 juta rupiah lebih mudah daripada mencari uang 1 juta rupiah. Untuk saya sendiri lebih mudah menghemat uang 1 juta rupiah. Karena apa? Karena uang 1 juta rupiah tersebut sudah ada di tangan kita. Sedangkan untuk mencari uang 1 juta rupiah, kita memerlukan waktu, tenaga, dan juga usaha untuk mendapatkannya. Salah satu prinsip untuk menjadi kaya adalah memperkecil pengeluaran. Ada 2 hal penting yang mendasari prinsip ini. Yang pertama, sebesar apapun pendapatan kita, jika berbanding lurus dengan pengeluaran kita, maka kita tidak akan pernah menjadi kaya. Apalagi jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan kita. Atau yang lebih sering dikenal dengan istilah, lebih besar pasak daripada tiang. Yang kedua, sekecil apapun pendapatan kita, kalau kita bisa mengatur pengeluaran kita jauh lebih kecil dari pengeluaran biasanya, dan sisanya ditabung dalam jangka waktu yang panjang, maka kita akan mendapatkan hasil yang besar di kemudian hari. Nah, hal-hal apa sajakah yang bisa kita hemat ataupun perkecil pengeluarannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan berikan contohnya. Yang pertama, buatlah daftar belanja ketika kita akan berbelanja ke pasar ataupun ke pusat perbelanjaan. Seringkali kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, sehingga membuat pengeluaran kita menjadi lebih besar. Yang kedua, makan di kafe ataupun restoran yang mewah ataupun mahal. Apakah hal ini tidak boleh? Tentu saja boleh, sekali waktu ataupun seminggu sekali dengan teman ataupun dengan keluarga. Tapi tidak terlalu sering, apalagi sampai dengan setiap hari.
Tentu hal ini bisa menguras keuangan kita. Perhatikan juga makanan yang mewah. Biasanya, selain harganya mahal, terkadang juga tidak baik untuk kesehatan. Lebih baik makan bersama keluarga ataupun bersama teman di rumah. Selain harganya murah, kita pun bisa mengontrol kebersihannya dan juga bisa terjaga kesehatannya. Sekali lagi, hemat bukanlah berarti kita pelit, tetapi bagaimana caranya kita bijaksana dalam menggunakan uang ataupun keuangan kita. Dan pada saat ini kita tidak sedang berbicara kondisi kita yang sudah mapan ataupun sudah kaya. Tetapi saat ini kita sedang berbicara ketika kondisi kita masih pas-pasan ataupun belum kaya. Yang ketiga, tidak perlu berlangganan channel premium siaran televisi yang justru kita tidak pernah menontonnya. Ataupun tidak perlu berlangganan koran ataupun majalah yang tidak pernah kita baca. Yang keempat, bagi kita yang ingin tetap bugar ataupun ingin menjaga kesehatan kita, maka kita tidak perlu untuk masuk dalam klub kesehatan. Lebih baik kita berolahraga secara mandiri bersama keluarga, dengan lari pagi misalnya, ataupun senam bersama, dan lain sebagainya. Atau jika kita ingin membentuk tubuh, maka kita bisa melihat ataupun menonton latihannya dari para instruktur profesional yang ada di channel-channel YouTube. Yang kelima, lupakan kata-kata automatic car wash ataupun cuci steam motor. Lebih baik kita mencuci motor ataupun mobil kita sendiri di rumah. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya, kita juga bisa sambil olahraga. Inilah 5 contoh yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk bisa berhemat ataupun memperkecil pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya teman-teman juga bisa menambahkan pos-pos yang bisa untuk berhemat dan juga memperkecil pengeluaran. Nah teman-teman, jika strategi yang pertama untuk menjadi kaya adalah dengan memperkecil pengeluaran, maka strategi yang kedua adalah dengan menunda kesenangan. Misalnya, kita sangat ingin tinggal ataupun memiliki rumah seharga 700 juta rupiah. Tetapi karena kita belum memiliki uang sebanyak itu, maka kita turunkan menjadi membeli rumah seharga 300 juta rupiah. Lalu kita ingin membeli rumah tersebut dengan sistem kredit. Apakah dibolehkan? Tentu saja boleh. Tapi saya sangat menyarankan agar membeli rumah secara sistem kredit syariah. Karena apa? Karena sejak awal akadnya jelas, halal, dan transaksinya juga jual beli, bukan hutang piutang. Tanpa bunga, tanpa denda, tanpa penalti, dan juga tanpa sita. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk tinggal ataupun memiliki rumah seharga 700 juta rupiah jika memang kemampuan kita belum sampai di situ. Lebih baik kita tinggal ataupun membeli rumah seharga 300 juta rupiah yang sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya, strategi untuk menjadi kaya yang ketiga adalah bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Orang-orang yang sudah lebih dahulu kaya punya pemahaman yang baik tentang uang. Mereka bisa mengelola keuangan dengan baik. Sedangkan orang-orang yang biasa-biasa saja seringkali ingin segera menikmati ataupun ingin segera tampak seperti orang kaya. Sehingga secara berulang-ulang dan terus-menerus selalu terjebak dalam budaya konsumtif. Hari ini memiliki uang, hari ini pun langsung habis. Tidak pernah memikirkan untuk menabung ataupun investasi. Lalu, bagaimana cara kita membedakan antara kebutuhan dengan keinginan? Pada dasarnya, kebutuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah something basic, yaitu sesuatu yang menjadi dasar dari kebutuhan hidup kita, atau yang lebih dikenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan, atau pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Yang kedua, must have, ataupun sesuatu yang harus ada untuk kita miliki. Misalnya pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan kita untuk berinfak ataupun bersedekah. Nah, untuk keinginan juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, something that you would like to have, atau sesuatu yang ingin sekali kita miliki. Misalnya, rumah yang bagus, mobil yang mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Yang kedua, make you feel happy if you have it, atau sesuatu yang ingin sekali kita miliki agar terlihat unggul dari yang lainnya. Misalnya, kita menggunakan jam tangan yang bermerek, memiliki handphone yang baru, ataupun juga mengenakan pakaian yang branded, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membedakan antara orang-orang yang sudah lebih dahulu kaya dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang kaya bisa mengendalikan keuangan, sedangkan orang yang biasa-biasa saja dikendalikan oleh uang.
Orang kaya tahu yang namanya kebutuhan hidup, tahu yang namanya untuk bersenang-senang, tahu yang namanya untuk berbagi kepada sesama, berinfak ataupun bersedekah, tahu yang namanya untuk menabung dan juga berinvestasi. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja seringkali terjebak dalam sebuah gengsi ataupun penampilan. Sehingga tidak jarang mereka membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu hanya agar terlihat lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Inilah pola hidup yang membedakan antara orang kaya dengan orang yang biasa-biasa saja. Selanjutnya, strategi untuk menjadi kaya yang keempat adalah perhatikan antara aset dengan liabilitas, ataupun hutang, ataupun beban. Nah, ketika kita membeli sebuah mobil, apakah itu termasuk aset ataupun liabilitas? Juga ketika kita membeli tanah, rumah, ruko, ataupun properti yang lain, dan juga furnitur, serta alat-alat elektronik, apakah itu termasuk aset ataupun liabilitas? Nah, saat ini kita tidak sedang berbicara akuntansi. Jika dalam ilmu akuntansi, maka semua benda yang kita sebutkan tadi adalah aset. Tetapi saat ini kita sedang berbicara hal yang lainnya. Jadi apa yang dimaksud dengan aset? Aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan ataupun yang masuk ke kantong kita. Sedangkan liabilitas, beban ataupun hutang adalah segala sesuatu hal yang keluar dari kantong kita. Nah, jika kita membeli mobil ataupun rumah misalnya, tapi langsung kita sewakan kepada penyewa, maka secara tidak langsung yang membeli mobil ataupun rumah tersebut adalah si penyewa. Mungkin bisa setengah harga ataupun bisa full seluruhnya yang membeli adalah penyewa. Sebaliknya, jika barang-barang yang disebutkan tadi, misalnya seperti mobil ataupun rumah yang kita beli dan harus mengeluarkan biaya ekstra setiap bulannya untuk mencicil juga untuk biaya perawatannya, maka barang-barang tersebut dikategorikan sebagai liabilitas ataupun hutang ataupun beban. Satu-satunya barang yang saya sarankan untuk membeli secara kredit ataupun mencicil adalah properti. Tentunya dengan kredit syariah, sebelum kita bisa membeli properti secara cash. Kenapa harus properti? Karena properti kecenderungan harganya yang selalu naik setiap tahunnya. Sedangkan untuk barang konsumtif seperti mobil dan yang lainnya, saya tidak menyarankan untuk membeli secara kredit. Karena apa? Karena kecenderungan harganya yang selalu turun setiap tahunnya. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, jika strategi untuk menjadi kaya yang pertama adalah dengan memperkecil pengeluaran, maka strategi yang terakhir ataupun yang kelima untuk menjadi kaya adalah dengan cara memperbesar pemasukan ataupun memperbesar penghasilan. Bagaimana caranya memperbesar pemasukan ataupun memperbesar penghasilan? Misalnya, teman-teman sudah memiliki sebuah usaha ataupun bisnis, maka bisa dengan cara membuka cabang baru jika memang dimungkinkan ataupun memungkinkan. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di kantor, di perusahaan, ataupun di instansi tertentu, maka bisa memulai ataupun merintis sebuah bisnis secara kecil-kecilan terlebih dahulu. Tidak harus memiliki sebuah produk. Bisa kita menjualkan produk orang lain dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi. Yang terpenting adalah pintar-pintar mencari peluang, tentunya dengan cara yang baik dan halal. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang strategi untuk menjadi kaya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.